Ibu harus lebih panjang ya umurnya dari aku. Bahkan kalau bisa selamanya. Karena ibu adalah kekuatan hidup aku. Hai, selamat datang di podcast Bersorak Bahagia. Bersamaku, Biru, tempatmu menemukan segala tentang hidup, warna, cinta, keluarga, dan persahabatan. Mari kita mulai petualangan kita. Gimana kabar kamu hari ini? Sudah masuk di bulan yang baru, sudah masuk pada kesempatan baru. Artinya kita dipercayakan banyak hal baru. Dalam hidup ini pasti kita punya satu orang yang seenggaknya kita andalkan dalam hidup. Dalam setiap kesusahan kita, dalam beberapa hal tertentu yang mungkin menurut kita nggak akan pernah bisa laluin sendiri, tapi ternyata kita dikasih kesempatan untuk punya orang yang sangat berarti dalam hidup kita. Orang yang kita nggak pernah pikir sebelumnya kalau ternyata dia adalah salah satu bagian terbaik dalam hidup kita. Orang yang kalau dibilang, betapa beruntungnya aku bisa memiliki dia. Yang kalau kita dikasih kesempatan untuk kita hidup sekali lagi, di dunia yang lain, dimanapun itu, kita akan pasti tetap memilih dia. Inilah dia podcast Bersorak Bahagia di episode malam hari ini. I will choose my mom again and again. In every universe. Ibu. Kalau Biru ngomongin soal ibu, pasti ada beberapa di antara kita yang berpikir, aku gak pernah menemukan sosok ibu. Tapi ada sebagian di antara kita juga yang sangat berpikir, aku ingin menjadi sosok ibu nantinya. Ada juga yang berpikir, aku gak akan pernah mau kehilangan figur ibu. Bahkan kalau bisa ada kata selamanya, aku ingin ibu ada di sini selamanya. Bahkan kalau misalnya ada kata selamanya, aku mungkin gak akan pernah takut ngadepin selamanya dunia ini. Semua orang di dunia ini boleh pergi, kecuali ibu. Semua orang dunia ini boleh ninggalin aku, mereka semua boleh pergi kapanpun mereka mau. Tapi nggak dengan ibu. Rasanya kalau nggak ada ibu, dunia aku berasa hancur. Biru yakin gak cuma Biru yang ngerasain itu. Biru juga yakin ada banyak orang-orang di luar sana, warga bersorak bahagia, yang tahu tentang betapa pentingnya memiliki seorang ibu dan bagaimana peran mereka selama ini. Peran ibu yang, kenapa ya, rasanya gak akan pernah tergantikan. Mungkin kalau kita bilang peran sahabat masih bisa digantikan beberapa waktu. Kalau kita bilang tentang peran seorang teman juga bisa diganti. Figur ayah dan figur ibu adalah figur yang menurut Biru gak akan pernah bisa tergantikan. Mungkin beberapa waktu kita bisa mendapatkan pengganti. Mungkin di beberapa kasus ada yang mendapatkan ibu sambung atau ayah sambung. Tapi mereka pasti akan berbeda dengan mereka yang membesarkan kita dan melahirkan kita. Dunia ini jahat. Biru tahu kalau dunia ini jahat. Gak semua kesempatan itu bisa datang secara tiba-tiba. Gak semua hal dalam hidup ini bisa kita pilih. Kita gak bisa mendapatkan semua akses yang kita inginkan dalam dunia ini. Dunia kadang pilih kasih. Dunia kadang jahat sama kita. Dunia gak selalu mau dan gak selalu memihak sama kita. Ada kalanya dalam hidup ini ketika kita memilih jalan kita sendiri, kita merasa dunia jahat. Dan kalau dunia lagi jahat, dunia lagi gak baik-baik aja, aku pasti larinya ke ibu. Kalau dunia lagi gak baik, aku pengen bilang ke ibu, aku pengen sampaikan ke ibu, Bu, kenapa ya dunia jahat sama aku? Jadi antara sekian banyak dunia dan kotornya, kalau kata Nadine Amizah, kita akan tetap mencari ibu. Sosok yang gak akan pernah tergantikan. Yang figurnya membuat kita jatuh cinta. Yang sekalipun dia marah, kita bertengkar hebat, saling beradu mulut, saling beradu argumen, saling menunjukkan ketidaksukaan kita masing-masing. Tapi besoknya, ibu tetap bangun lebih pagi. Ibu tetap menyiapkan sarapan untuk kita. Di tengah letihnya, ibu melupakan rasa marahnya. Mungkin kalau boleh ada dialognya akan seperti ini. Di malam hari ketika mereka bertengkar, tidak ada percakapan yang menutup malam itu. Hanya ada obrolan nada tinggi, atau hanya ada hentakan pintu, atau beberapa orang di rumah dengan tatapan kebingungan saling lirik. Kemudian ketika pagi harinya Biru ingin berangkat ke sekolah, Biru melihat sekitarnya. Biru mendengar beberapa peralatan dapur bersuara sedikit-sedikit. Kemudian ketika dia melangkahkan kaki, dia melihat ibu sudah sangat sibuk dengan dapurnya. Saat itu dia melihat tojah kelelahan ibu. Wah, masih ibu capek banget. Semalam padahal kita berdebat sampai malam. Malam sekali loh itu. Tapi ternyata ibu masih mau bangun sepagi ini. Bahkan untuk memberikanku sebuah bekal. Bekal yang mungkin kata orang adalah bekal yang buat apa sih dibuatkan? Oh, dia juga bisa beli sendiri. Toh dia juga bukan anak kecil. Tapi masakan ibu adalah masakan yang sangat mungkin tidak akan bisa lagi kita rasakan masakannya di tempat manapun. Mau ada orang dengan masakan semirip apapun dengan ibu, kalau bukan ibu yang memasaknya itu pasti akan berbeda. Mau ada orang dengan rasa semirip apapun dengan ibu, kalau bukan ibu yang memasaknya, itu tetap bukan masakan ibu. Mau setua apapun aku, mau sedewasa apapun aku di pikiran orang lain, aku tetap memerlukan ibu. Because for me, she's my everything. Sebenarnya kita bisa makan sendiri. Kita bisa mencari makan sendiri. Kita juga bisa membuat makanan kita sendiri. Tapi kesempatan untuk dibuatin makanan sama ibu mungkin gak akan keulang lagi. Tapi kesempatan untuk disuapin sama ibu mungkin gak akan pernah keulang lagi. Biru ingat ketika di rumah sakit, ibu adalah orang yang paling pertama yang sangat kokoh datang. Memberikan makanan terbaiknya. Lalu menyuapkan. Entah ibu, entah nenek. Mereka adalah dua figur yang pernah menjadi ibu dan adalah ibu. Kasih sayang seorang ibu itu gak pernah ada batasannya. Kalau Biru bilang, di antara sekian banyak manusia yang berani untuk mempertaruhkan nyawanya, itu mungkin adalah ibu.
Betapa beruntungnya ya, kita yang punya seorang ibu yang begitu sayang sama kita. Seorang ibu yang tahu tentang bagaimana caranya memperlakukan anaknya dengan baik. Mungkin dalam episode ini kamu akan bernostalgia tentang betapa mencintainya kamu terhadap sosok figur ibu itu. Episode ini kamu akan bernostalgia tentang bagaimana figur ibu menurutmu. Mungkin dalam episode ini juga Biru seakan-akan membawa kamu untuk mengenali dirimu yang lain. Dirimu yang ternyata begitu merindukan ibu. Dirimu yang ketika dewasa dipaksa untuk keluar dari rumah. Yang ketika kamu keluar dari rumah kamu menyadari betul bahwa ternyata rindu ibu itu sebegininya ya. Ternyata figur ibu itu sebegitu pentingnya ya dalam hidup aku. Asalkan ada ibu rasanya semua akan baik-baik aja. Lalu sadar nggak? Pada sudut pandang lain, orang-orang yang sudah kehilangan ibunya akan berkata begini. Pantesan dunia aku nggak baik-baik aja. Orang aku nggak punya ibu, orang ibu nggak ada. Pantesan dunia aku kacau balau. Orang gak ada ibu yang bisa ngedampingin. Padahal kalau lagi susah, pasti aku selalu minta tolongnya ke ibu. Bu, bantuin ya. Aku gak bisa. Bu, bantuin doa ya. Aku gak bisa. Bu, aku takut. Aku khawatir banget kalau hasilnya besok gak akan baik. Tapi aku minta tolongnya bantu doanya. Bu, kalau ternyata hasilnya gak baik, minta tolong doanya ya. Semoga aku dilancarkan di perjalanan yang lainnya. Ibu tahu betapa beratnya hidupku. Ibu juga tahu betapa susahnya aku ketika aku merintis sesuatu. Dia tahu semua perjalanan tentang kehidupanku, dan karena itulah, ibu adalah salah satu saksi hidup yang terbesar bagi kita. Dia begitu penting dalam hidup kita. At the end of the day, it will always my mom. If I'm having a bad day, it always be my mom who always hugs me with no reason. Yang tanpa alasan, ibu memeluk kita. Yang tanpa alasan juga, ibu menyayangi kita. Yang tanpa ada batasan juga, ibu menyayangi kita. Bahkan jika boleh ada kesempatan, aku akan tetap memilih ibuku lagi pada kesempatan lainnya dalam dunia ini. Tapi kasihan ibuku. Semoga ibu gak ngerasa sedih ya kalau anaknya aku lagi. Semoga aku masih bisa ngebanggain ibu. Semoga juga apa yang aku lakukan gak ada yang menyinggung hati ibu. Semoga apa yang aku lakukan bisa membanggakan ibu pada sisa waktu-waktu ibu di dunia ini. Kata orang manusia itu ada batas sabarnya. Tapi ibuku sabar banget. Meskipun kita bertengkar, meskipun kadang-kadang kita pakai urat, tapi ibu tetap selalu jadi garda terdepan bagi anaknya. Yang tidak pernah ada perasaan iri hati, dengki dengan anaknya, dengan cucunya, yang hatinya penuh dengan ketulusan. Aku mau menjadi ibu yang seperti itu. Kenapa aku katakan sebagai figur ibu? Karena belum tentu ada figur lain seperti dirinya. She's my hero. She's my everything. She's the best mom ever, that no one couldn't replace her. Ibu harus lebih panjang ya umurnya dari aku. Bahkan kalau bisa selamanya. Karena ibu adalah kekuatan hidup aku. Tunggu aku sampai sukses ya bu. Tunggu aku sampai bisa membahagiakan ibu. Tunggu aku sampai bisa membuktikan kalau aku jadi anak yang berguna. Yeah, in every universe, I will choose my mom. In every lifetime, again and again. Biru jadi ingat, di buku Bersorak Bahagia, tidak pernah menuliskan begini. Karena sebenarnya, ada kisah yang memang tidak punya rumah. Sebab sedekat apapun seseorang, akan selalu ada bagian yang disimpan sendiri. Dan tahu nggak, bagian yang disimpan sendiri, betapa berartinya ibu buat kehidupan kita. Karena itu, betapa berartinya ibu dalam kehidupan kita.